Julio Cesar dan Beckham putra sudah langsung beri kejutan spesial. Kira apa ya? Bojan, kode 1 pemain asing bakalan masuk Persib. Apakah manajemen tebus kontrak striker timnas Jepang Ayase Ueda kah? AFC tiba-tiba beri kejutan untuk Persib Bandung hari ini. Tinggalkan turnamen Piala Presiden, ini update terbaru persiapan Persib TC ke Thailand. Yuk tonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe channel YouTube Garuda Scudetto. Wih, akhirnya nih pemain anyar asal Brasil, Julio Cesar, sama gelandang andalan timnas Indonesia, Beckham Putra Nugraha, udah resmi nongol di sesi latihan Persib Bandung. Dua pemain ini kelihatan ikut latihan bareng di lapangan pendamping Stadion GBLA Bandung, Kamis 10 Juli 2025. Kehadiran mereka langsung jadi sorotan karena emang lagi masa-masa krusial banget buat Persib nyiapin diri buat musim kompetisi 2025-2026. FYI aja nih, Julio Cesar yang juga biasa dipanggil JC ini baru aja mendarat di Bandung 2 hari sebelumnya. Sementara itu, Beckham dapat jatah libur tambahan gara-gara abis bela timnas dan juga sempat umroh. Mantap ya! Meskipun baru aja gabung, pelatih Persib Bojan Hodak ternyata udah cukup puas sama kondisi fisik mereka berdua. Bahkan si JC langsung gaspol ikut hampir semua menu latihan dari tim pelatih. Nggak main-main nih. Julio kondisinya bagus, dia baru saja tiba dan menjalani perjalanan panjang dari negaranya, tapi tetap minta langsung ikut latihan. Secara fisik, dia terlihat sangat baik. Bojan Hodak. Nah, buat Beckham yang baliknya sedikit lebih telat dibanding teman-temannya, Coach Bojan udah siapin program latihan khusus biar si nomor 7 ini bisa cepat balik ke top performa. Beckham memang baru kembali setelah libur tambahan karena langsung dari kompetisi menuju timnas, kata Hodak. Dia butuh recovery ekstra, tapi secara keseluruhan kondisinya oke dan tidak ada masalah. Tambahnya lagi, kehadiran JC sama Beckham pastinya jadi angin segar buat Maung Bandung yang lagi nyusun formasi jitu buat Liga 1 musim baru. Julio sendiri diharapin bisa bikin tembok kokoh di lini belakang, sedangkan Beckham pastinya masih bakal jadi motor serangan di tengah lapangan. Gimana nih menurut kalian Bobotoh? Kira-kira JC bisa langsung nyetel nggak ya sama gaya main Persib? Dan Beckham siap comeback lebih ngeri dari musim lalu gak nih? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kuy! Persib Bandung menghadapi musim 2025-2026 dengan tantangan besar di lini serang. Dua pemain kunci yang selama 2 musim terakhir menjadi tumpuan produktivitas gol, David da Silva dan Ciro Alves, resmi meninggalkan klub. Keduanya menyumbang total 46 gol dan 13 assist musim lalu, angka yang mencerminkan betapa vitalnya peran mereka dalam sistem permainan Persib. Dengan kebutuhan mendesak untuk menambal kekosongan tersebut, satu nama mencuat sebagai kandidat ideal, Ayase Ueda. Penyerang tim nasional Jepang yang bermain untuk Feyenoord di Eredivisie ini bukan hanya pilihan logis, tetapi juga upgrade yang signifikan berdasarkan statistik performanya musim 2024-2025. Ayase Ueda mencetak 36 gol dan total 44 kontribusi gol involvement hanya dalam 32 pertandingan liga. Catatan ini menempatkannya di jajaran striker paling produktif di Eropa dengan rata-rata 1,14 gol per 90 menit dan 1,39 kontribusi gol per pertandingan. Tak hanya soal jumlah, efisiensinya pun mengesankan. Dari 2,54 tembakan per laga,
44% mengarah ke gawang, dan ia membutuhkan rata-rata hanya 4,86 tembakan untuk mencetak 1 gol. Pemain berusia 26 tahun ini juga memiliki profil yang sangat cocok dengan kebutuhan Persib. Ia adalah tipe penyerang klasik yang tajam di kotak penalti, dengan mayoritas golnya tercipta dari dalam area tersebut. Namun, Ueda juga menunjukkan fleksibilitas tinggi. Ia mencetak gol dari berbagai situasi, termasuk open play, sundulan, hingga momen transisi cepat, ciri khas permainan yang banyak digunakan tim-tim Asia. Dalam skema Bojan Hodak yang mengandalkan kekuatan fisik dan pergerakan vertikal cepat, Ueda bisa menjadi tandem ideal bagi Ramon Tanque. Berbeda dengan David da Silva yang lebih banyak bermain sebagai target man dan Ciro Alves yang sering melebar, Ueda memiliki naluri poacher alami dengan kemampuan positioning yang tajam. Dengan demikian, Ueda akan menempati peran sebagai pemecah kebuntuan, sementara Ramon dapat berfungsi sebagai pemantul atau penarik perhatian bek lawan. Statistik lanjutan juga memperkuat argumen bahwa Ueda adalah pemain kelas elit. Berdasarkan data dari Transfer Hunt dan FBref, ia menempati 99 percentile untuk finishing dan positioning di antara semua striker di Liga Top Eropa. Nilai expected goals (XG) non-penaltinya mencapai 1,00 per 90 menit, angka yang sangat tinggi dan menunjukkan kualitas peluang yang dia ciptakan dan selesaikan. Selain kualitas teknis, faktor usia juga menjadi nilai tambah. Ueda masih berada di usia emas seorang striker, sehingga bisa menjadi investasi jangka menengah hingga panjang bagi Persib, terutama jika klub kembali berlaga di kompetisi Asia seperti AFC Champions League musim depan. Dengan semua catatan itu, mendatangkan Ayase Ueda bukan sekedar respons terhadap kepergian dua pemain penting, tetapi langkah strategis untuk membangun lini serang yang lebih efisien, tajam, dan berkelas internasional. Jika manajemen mampu meyakinkan sang pemain untuk hijrah ke Bandung, maka Persib tak hanya menambah lubang, tetapi juga memperkuat pondasi tim untuk kembali menjadi kekuatan dominan di sepak bola Indonesia dan Asia Tenggara. Persib Bandung bakal cabut ke Thailand buat jalani pemusatan latihan alias training camp. Pelatih kepala Maung Bandung, Bojan Hodak, buka suara soal kenapa Thailand dipilih jadi tempat ngumpul dan ngegas bareng anak-anak asuhnya. Menurut Coach Bojan, latihan intensif di negeri Gajah Putih ini bakal bantu banget buat matengin persiapan tim sebelum kompetisi resmi dimulai. FYI, Febri Haryadi dan rekan-rekan dijadwalkan bakal terbang ke Thailand mulai 17 Juli 2025. Rencana TC-nya sendiri bakal berlangsung selama 11 hari. Gak cuma buat ngejaga kebugaran fisik, tapi juga buat ningkatin chemistry antar pemain dan nyempurnain taktik yang bakal dipakai musim depan. Kita tahu sekarang di sini Persib banyak pemain baru. Ya, jadi ini penting karena di sana tujuan kami untuk menyatukan, membuat tim semakin solid, kata Bojan Hodak, mantan pelatih PSM Makassar. Coach asal Kroasia ini juga pengen Beckham Putra Nugraha dan rekan-rekan bisa makin kenal satu sama lain, gak cuma pas latihan, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari selama TC. Menurut dia, hal kayak gitu penting banget biar tim lebih kompak dan bisa nargetin prestasi. Contohnya, jika seseorang baru mendapatkan tempat kerja dan tidak mengenal satu sama lain, mereka memerlukan banyak waktu bersama dan latihan bersama. Ini tentunya sangat bagus untuk ajang saling memahami satu sama lain, jelas Hodak. Gimana nih menurut kalian Bobotoh? TC ke Thailand ini strategi jitu nggak buat bikin tim makin kompak dan siap tempur di musim depan? Atau kalian punya pendapat lain? Tulis komentar kalian di bawah ya kuy! Kabar gembira nih buat Bobotoh. AFC resmi tunjuk Persib Bandung jadi tuan rumah laga playoff AFC Champions League ACL2 lawan klub asal Filipina Manila Tiger FC. Laga penting ini bakal digelar di Stadion GBLA Bandung pada 13 Agustus 2025. Padahal awalnya AFC sempat ngejadwalin pertandingan ini digelar di kandang Manila Tiger di Filipina.
Tapi akhirnya, setelah ada kesepakatan antara kedua klub, AFC mutusin buat bawa laga ke Bandung. Wih, untung banget kan? Kalau skuad Bojan Hodak menang di pertandingan ini, Maung Bandung bakal langsung melaju ke babak grup ACL2. Jadi ini bener-bener jadi kesempatan emas yang gak boleh disia-siain. Kami sangat bersyukur dan antusias menyambut keputusan pertandingan playoff ACL2 dapat digelar di kota Bandung, kata Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Aditya Putra Heralan. Aditya juga bilang ini hasil dari diskusi bareng AFC dan Manila Tiger, dan Persib bakal siap ngasih pelayanan terbaik buat tim tamu maupun buat semua pihak yang terlibat. Ini merupakan hasil komunikasi yang konstruktif dan kolaboratif antara Persib, Manila Tiger FC, dan AFC. Kami siap memberikan yang terbaik dari sisi teknis tim maupun kualitas penyelenggaraan pertandingan demi memberikan pengalaman terbaik bagi seluruh pihak, khususnya bobotoh yang akan hadir langsung mendukung tim kesayangan mereka, lanjutnya. Gak cuma itu, Aditya juga berharap banget bobotoh bisa datang dan kasih dukungan maksimal. Soalnya, stadion yang penuh dan semangat yang menggelegar dari tribun bisa jadi senjata utama Persib buat menaklukkan Manila Tiger FC. Kami percaya kekuatan terbesar Persib selalu datang dari tribun. Dukungan bobotoh akan menjadi bahan bakar utama perjuangan kami. Mari kita datang bersama, nyalakan semangat, dan pastikan stadion penuh untuk satu tujuan, membawa Persib ke fase grup ACL2, tutup Aditya. Nah bobotoh, gimana nih menurut kalian soal keputusan ini? Yakin gak kalau main di GBLA, Persib bisa langsung tempur habis-habisan dan menang? Yuk ramein kolom komentar, siapa yang udah siap nonton langsung dan dukung Persib di playoff ACL2?